Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma dan pemrograman. Kali ini kita ada di bab mengenai variabel dan konstanta. Jadi di materi sebelumnya yaitu tentang tipe data, itu mengenai jenis-jenis data yang bisa dimasukkan ke penyimpanan. Entah itu penyimpanan secara temporer ataupun secara permanen. Kalau permanen berarti kita bisa nyimpan ke dalam record atau ke dalam database. Sedangkan temporer bisa jadi bisa jadi kita menyimpan ke dalam variabel atau konstanta. Variabel bisa didefinisikan sebagai bagian kecil atau potongan data, chunk of data, chunk potongan ya. Variable enable one to temporarily store data within a program and are therefore very useful. Jadi variabel ini memang temporer. Dia hanya disimpan di memori dan seharusnya kalau normal variabel ini setelah selesai aplikasi itu dieksekusi kemudian ditutup, maka seharusnya hilang. Seharusnya Tetapi kadang-kadang saat kita melakukan force close begitu atau menutup secara paksa sebuah aplikasi atau menutup tidak wajar dipaksa menutup aplikasi. Kadang-kadang variabel ini istilahnya nyantol di dalam memori, belum lepas secara sempurna. Kalau biasanya kemudian memori penuh segala macam harus di force close. Variable are not persistent. When you exit your program, the data is deleted. Jadi sekali lagi, tadi sudah disebut bahwa ini memang tidak permanen Keluar hilang. To create persistent data, you must store it to a file system. Jadi kalau kepengen permanen harus di dalam file, entah nanti bentuk database, record, file text, apapun formatnya. Di dalam variabel ada beberapa atribut. Yang pertama adalah nama. Meskipun nanti ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa membuat variabel tanpa nama. Jadi langsung ada. Tapi tidak semuanya. Tidak semua bahasa pemrograman Kemudian ada address. The memory address with which it's associated. A variable may have different addresses at different time during execution. A variable may have different addresses different places in a program. Jadi sebenarnya variabel ini ditaruh di dalam kotak-kotak kecil memori begitu kalau kita gambarkan Bagi Anda yang di informatika, Anda bisa akan mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang hal itu di mata kuliah semacam arsitektur komputer begitu. Jadi kalau Anda yang di sistem informasi, Anda sudah tidak lagi mendapatkan mata kuliah tersebut biasanya, sehingga Anda tidak perlu memperdulikan yang pertama ini different address ini. Tapi kalau different places in program nanti kita bahas, yaitu scope atau jangkauan. Aliases. If two variable names can be used to access the same memory location, they are called aliases. Nah, karena ini materi lebih untuk teman-teman di sisi informasi, jadi aliases ini kita abaikan sementara. Biasanya ini berhubungan dengan pointer. Kalau Anda yang mendapatkan mata kuliah struktur data, itu berhubungan nanti dengan pointer. Bagi yang tidak kita abaikan sementara. Aliases are harmful to readability. Programmer must remember all of them. Tapi kalau untuk pointer nanti kasusnya akan berbeda untuk struktur data. Tipe data. Ini yang kita bahas sebelumnya. Every variable must have two things, a data type and a name. Tapi nanti di beberapa bahasa pemrograman, tipe data ini tidak harus disebutkan secara eksplisit. Artinya dia akan dinamis pada saat assignment atau pada saat diberi nilai.
Tipe data kita sudah bahas di bab yang tersendiri. Seperti kemarin ya, kalau di Java misalnya ada integer, ada floating point, ada karakter. Bisa dicek lagi di playlist di bab mengenai data type atau tipe data. Ya. Sekarang kita analogikan seperti Ember, bucket analogy. It is useful floating of a variable as a bucket of data. Jadi seakan-akan kita punya Ember, kemudian diisi, ya, diisi dengan apa ya, semacam kelereng, batu, Lego, apa saja. The bucket has a unique name and can only hold certain kind of data. Jadi setiap ember itu memiliki nama yang berbeda-beda, ya. Setiap variabel itu sama saja dan hanya mampu memegang atau menampung data tertentu. Misalnya, saya punya variabel namanya balance. Saya isi dengan angka 200. Ya. Saya isi dengan angka 200. Balance is variable containing the value 200 and can contain only integer. Ya. Begitu. Nah, kemudian di memori. Bagian yang di sistem informasi ini mungkin nanti agak bingung karena Anda tidak punya apa ya? Tidak punya konsepnya. Tapi kalau yang di informatika ini mungkin jadi sesuatu yang mampu merepresentasikan apa yang Anda pelajari waktu di arsitektur komputer begitu ya. Variable names correspond to location in computer primary memory. Jadi RAM yang ada di memori itu ya, memori yang biasanya dibangga-banggakan kalau di laptop. Nah, begitu. Atau di smartphone juga sama saja. Every variable has a name and a type and a value. Nah, jadi ada namanya, ada tipe datanya, ada value-nya. When a value is placed in a memory location, the value replace the previous value in that location, called destructive read-in. Jadi misalnya tadi balance sama dengan 200. Ya. Balance sama dengan 200. Kemudian di berikutnya dieksekusi lagi balance sama dengan 300. Maka 200 tadi akan diganti dengan 300. Ya. Kemudian kalau misalnya dikasih lagi balance sama dengan balance ditambah 500. Maka berarti balance tadi diganti menjadi 300 ditambah 500 sama dengan 800. Ya, itu yang terjadi. Jadi itu yang dinamakan destructive read-in. A variable value can just be used and not destroyed. Ya, called non-destructive read-out. Nah, tapi nanti ada juga variabel yang hanya bisa dibaca, tidak bisa diganti. Misalnya konstanta, global variabel misalnya, ya. Itu yang tapi yang paling sering konstanta ya. Konstanta yang memang tidak bisa diganti. Jadi hanya dikasih nilai satu kali, kemudian selesai. Begitu. Oke. Itu untuk sementara di bagian pertama dari bab mengenai variabel and constant. Masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.